di situ warga sekitar kayak udah mulai paham, dia kayak pada nutup pintu. Akhirnya gue panik, gue minta tolong warga sekitar, kayak pada ketakutan warga sekitar. Akhirnya gue minta tolong, gue cari-cari, gue lari-lari, gue lagi panik di situ. Ada satu ustadz di situ, Pak Ustadz minta tolong, Pak Ustadz minta tolong banget Pak Ustadz. Ini saya dari jauh, dari Tangerang, kata gue nggak ada siapa-siapa di sini. Tetangga gue kan memang ternak ayam gitu. Memang dia pernah ngomong ke gue, aduh ayam gue lagi nelor katanya kan. Semoga aja nih telurnya banyak. Gue ambil, gue beli sama gue bawa ke kampus, langsung benar-benar dipotong ayamnya. Darahnya kata dia jangan diketanahin, darahnya taruh di gelas ataupun taruh di baskom gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi saya tidak akan membawakan sebuah cerita, dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping saya sudah ada Bang Yasir. Waduh, Bang, gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik, Bang. Baik, Bang ya. Baik. Yasir sembuh. Terus sehat. Siap. Sehat, Bang ya. Alhamdulillah sehat. Bang Salah. sendiri sehat? Lagi batuk, tapi jiwa raga harus sehat. Harus ya kan? sehat, bener. Ya kan? Bang, sebelumnya makasih banyak, Bang ya. Oke, siap. Udah datang nih, Bang, untuk membagikan pengalamannya dong tentunya. Benar. Mistis ataupun horor gitu kan. Tapi sebelumnya salam dulu, Bang, untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang, ya kan. Oke. Nah, Bang Yasir, kalau boleh tahu, pada kesempatan kali ini nih atau pada video kali ini, Abang ingin menceritakan pengalamannya saat kejadian di mana tuh? Jadi gua bakal ceritain pengalaman gua mistis atau horor ini di daerah suatu puncak lah. Di Oh, daerah puncak Bogor ya? Ya, Bogor lah, daerah situ ya. Bogor. Dengan gua ada kegiatan, di situ ada kesurupan massal, sama di situ lagi ada pesta makhluk yang lain. Oh, berarti kayak sewa villa ya? Sewa villa. Sewa villa, terutama kalau di Jabodetabek kan pasti kalau mau refreshing sama teman-teman liburan ya. Betul sekali. Pasti kan kalau ya jauh-jauh ke Puncak Bogor lah ya pasti kan. Puncak Bogor banyak dan luas dan banyak beberapa villa. Di situ, daerah situlah pokoknya lah ya. Daerah situlah. Daerah situ. Itu kejadian tahun berapa, Bang? Sekitar tahun 2017 sampai 2000, pokoknya 2017 2018 Oh, lah. 2017 atau enggak 2018 lah ya. Berarti itu kalau kesurupan massal berarti yang ikut tuh rame ya, banyak kan ya? Memang rame, kita lagi ada acara sih. Oh, ada sebenarnya. acara. Sekitar berapa orang tuh kalau boleh tahu? 100 ada? Kalau 100 sih nggak ada. 50 beserta panitia mungkin. Oh, 50 beserta panitia. Beserta 30, kemungkinan panitia 20. 20 lah, itu di tahun 2017 lah, ataupun 18 ya. Itu tadi kesurupan massal. Dan tadi ada satu lagi hajatan. Lagi hajatan, betul. Lagi si hajatan. Si tetangga ya. Tetangganya itu lagi ngadain hajatan. Yang dimaksud tetangga itu mungkin bukan tetangga pila ya. Bukan. Tapi dalam tanda kutip hal gaib. Kita bilang setan ataupun jin lah ya. Jin lah gitu kan. Kita nggak ada yang tahu namanya manusia. Ya kan? Kita nggak tahu dia lagi ngapain, tapi kan menurut asumsi-asumsi yang lain juga ya namanya manusia mempunyai pengalaman berbeda-beda ya, Bang ya? Betul. Oke, mungkin tahan dulu kali ini, Bang, cerita ini, Bang ya. Oke. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat.
di dalam sebuah organisasi kampus biasa kan ada sebuahnya apa pengkaderan lah ibaratnya, pengkaderan baru, mahasiswa baru yang masuk ke organisasi gua. Di situ sebelum hari H pastinya gua sebagai divisi humas atau yang tukang jalan lah ibaratnya. Gua di situ survei tempat dengan konsep yang kita bakal bawain ke acara tersebut. Setelah itu sebelum acara pada hari H, sebelumnya kan karena gue mau ngebooking tempat, artinya gue jauh-jauh hari dong buat ibaratnya nentuin tempatnya di mana yang pas betul, yang pas buat acara gue. Sebulan atau 2 bulan menuju hari H, gue survei tempat tersebut. Selama gue survei hari pertama, itu nggak pernah dapet. Yang di tanggal gue mau itu semua pada full. Oh, penuh gitu ya? Penuh. Oke. Gua nggak tahu kenapa biasanya kalau gua sekali berangkat survei villa langsung cocok, langsung deal. Gua DP-in. Itu nggak tahu kenapa gua waktu pas survei ada 2 atau 3 kali gua survei baru dapat gua. Kan karena kita jarak di Tangerang ke Bogor tersebut kan lumayan jauh juga kan. Akhirnya gua nitip lah nomor gua ke tukang villa. Semua tukang villa gue kasih nomornya. Jelang seminggu atau 2 minggu, ada salah satu tukang villa ngabarin ke gue. Dia dengan kata-kata seperti ini. Assalamualaikum Kang, punten. Ada nih villa yang cocok buat acara Akang katanya. Gue sebelum gue survei ke sana, gue minta foto-foto dulu dong. Iya. Nah, memang si villa tersebut cocok banget dengan konseptual yang bakal gue bawain ke acara gue. Satu, dengan di dekat alam, jauh dari keramaian, sama strategis. Setelah itu gue diskusi lah sama divisi gue. Bahwasanya ini ada nih tukang villa yang sudah kayak ngasih foto. Kita bakal survei besok aja, weekend kata gue. Karena kan kita masih ngampus juga kan. Jadi nyari waktunya ya di weekend karena kita libur. Berangkatlah gue dengan 4 teman gue dengan 2 motor gue ke sana. Datanglah dengan kita janjian sama si calo tersebut, sama si calo villa. Dianterin lah gue. Kok kata gue bener-bener jauh ini dari jalan raya ke area tersebut jauh. Sampai masuk pelosok rumah warga. Wah kata gue cocok nih, kata gue bener-bener nih kita kan. Karena konsep kita buat ngelatih mental si kader baru kan, biar nggak lenye-lenye. Nah, Iya. Setelah itu gue masuk, oh ini tuh villanya kata gue kan. Gue bilang, foto yang aula yang besar di mana ya kata gue. Ternyata aulanya tersebut misah. Oh, dari villa. Dari villa. Tapi masih satu lingkungan. Beda. Oh. Beda, jadi kita dapat 2 tempat. Yang gue pengen tuh, oh kita dapat 2 tempat. Gue tanya villa yang kata misahnya di mana aulanya. Ternyata dari si villa tersebut ada jarak sekitar kalau kita jalan kaki ya 300 sampai 500 meter lah. Naik lagi di aulanya. Oke, kita survei dulu lah yang di villa utamanya. Dengan beberapa kamar, kalau nggak salah itu ada 7 atau 8 kamar. Dengan 1 kamar utama. Ada juga aula, tapi itu aula keluarga. Kecil lah ibaratnya, nggak terlalu besar. Kalau kita buat konsepin materi kita di situ, nggak bisa. Akhirnya setelah gue tanya-tanya, dengan pengalaman gue yang udah gue dapet, gue tanyalah si tukang villa tersebut, si penjaganya. Dengan gue sebelumnya minta maaf, mohon maaf, kata gue. Ada nggak larangan-larangan di villa tersebut? Dengan si penjaga villa, nggak ada kok, tenang wae, aja nama, kata dia gitu. Oke lah, gue tenang. Setelah itu gue survei kamar terlebih dahulu. Jadi buat nentuin lokasi peserta, panitia, dan nanti ada senior-senior yang datang. Jadi kita tempatin dulu, kita sketsa villanya. Ternyata udah ada 2 kamar di dekat aulanya. Kemudian gue lihat lagi buat si kamar panitia sama kamar senior. Mana kamar utamanya, kata gue. Gue tanyalah sama si penjaga villa, ini kamar utamanya. Gue masuk, gede memang, dengan 1 ya WC di dalam,
cocok buat senior kita buat mantesin ibaratnya. Biar kita taruh senior kita situ. Sudahlah. Terus memang si villanya tersebut unik. Jadi villanya itu villa panggung, kayak dia ada panggungnya, di bawahnya ada kolam renang. Jadi kalau kita mau kolam renang harus ke bawah dulu. Nah, harus ke bawah dulu. Oke lah, di villa utama fix. Sketsa udah kita buat, segala macam udah buat. Kita survei lah ke aula yang buat isi materi segala macam. Gua sama si penjaga villanya lewat. Oh, kok kata gue lumayan jauh juga kata gue ya. Mobilenya kita jauh gitu buat manggil kayak acara selanjutnya sini nih gitu kan. Kok jauh juga kata gue. Ya udahlah kita fixin aja, soalnya kan nggak ada villa lagi kan di tanggal segitu. Soalnya kita tak rubah-rubah lagi tanggalnya kan. Kita ke sana. Gua dengan teman gue berempat yang tadi survei ke aula yang buat nanti ngisi materi. Setelah gua ke situ cocok, memang gua akuin cocok banget. Jadi aulanya tuh besar, nggak ada sketsa-sketsa, cuma ada nanti gua sketsain menghadapnya ke depan, di belakang cuma ada WC cowok, WC cewek, dengan ruang yang ngablak lah bahasa jauh apa ngelos lah ya. Ngelos bahasa ini yang ngelos. Udah, oh cocok kata gue, udah fix nih kata gue. Fix lah kita DP si villa tersebut. Akhirnya gue pulang sama teman gue sendiri pulang. Gue koordinasi lagi sama semua panitia, bahwasanya sketsanya nanti bla 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 dari A sampai Z gue terangin. Setelah diskusi oke, deal semua. Pas di acara hari H, kita kan 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah di Jumat itu kita masih kumpul dulu di kampus biasa. Sambutan-sambutan, dosen-dosen, rektorat segala macam sudah selesai. Malam Sabtu kita berangkat. Dengan waktu pas gue berangkat itu kan biasa kalau kaderisasi pakai mobil-mobil Tronton. Tronton ya, benar-benar mobil-mobil Tronton segala macam. Gue dedek lah di tukang dekat, karena gue tahu posisinya kan, lokasinya, gue deket sama si supirnya. Si supirnya nanya, ini seriusan mau ngambil di daerah sini, kata si supir tersebut tuh. Iya pak, kita udah cocok nih pak. Oh ya udah, semoga lancar. Dengan bahasanya kok gua nggak biasanya, maksudnya yang supir Tronton ini bilang semoga lancar. Biasanya cuma oh gitu, ya udah. Ini dia bilang oh semoga lancar. Iya doain aja kata gua. Pas udah di acara udah di lokasi, udahlah kita packing, kita makan dulu, langsung kita jalanin rondon acara dari A sampai Z. Dari pagi kita aman-aman aja, pagi, siang, sore aman. Gua pas di suatu pas mau menjelang siang, itu kan gua keluar dari aula yang di atas ini. Gua keluar di aula di atas, gua mau ke warga-warga sekitar biasa lah, kita kayak minta izin segala macem ya kan. Gue jelasin ke warganya, pas gue mau ngejelasin si warga yang tersebut kayak langsung nutup, kayak kayak nggak mau ketemu sama gue. Jadi kayak pada kabur gitu, pada nutup ke dalam rumah. Loh kok kata gue pada kayak gini, kata gue kan. Gue di situ udah mulai heran, kok kayak begini. Biasanya gue kalau 2 tahun sebelumnya gue jadi panitia, gue negosiasi maksudnya ke warga, oh dia nggak apa-apa, biasa kok gini-gini kan. Setelah itu udahlah, Bang Yasir masuk ngisi materi. Gue ngisi materi di situ di jam setelah asar kalau nggak salah. Setelah asar lagi gue ngisi materi, nggak tahu kenapa pandangan gue tuh pengennya ke WC aja, ke belakang. Jadi kan memang gue ngadepnya ke WC ya kan, ke peserta. Di pas gue ngisi materi tersebut, si pintu WC kayak kebuka. Lah kok kebuka kata gue dalam hati gue gitu. Lah kok kebuka. Jadi gue hilangin pandangan gue ke situ buat ke peserta. Si pintu WC lagi-lagi ketutup. Nggak ada angin loh, kedap lah pokoknya kedap. Kok ada aneh kata gue kan. Memang kalau dari pagi ke siang itu sampai ke sore nggak ada marah-marah. Nanti marah-marah tuh malam, maksudnya buat ngelatih mental si peserta. Setelah itu, memang waktu pas gue ngisi materi, ada yang peserta ini cewek, sama kayak dia kayak ngerasain ada yang lagi ngintai dia.
Kalau gue pribadi maksudnya sekelebat itu ya rambutnya panjang. Jadi gue alihin. Kok kata gue pandangan dia sama kayak pandangan gue ke sana. Dengan kayak gue mengalihkan pembicaraan, oke coba dengan secara kayak metode kuis ataupun pertanyaan, biar suasana makin mencair. Setelah itu udah selesai sesi gue. Setelah itu bener-bener kok astaga, gue kok kayak ngelihat pandangan tersebut kan. Aduh kata gue, semoga aja pikiran gue jangan ada nih. Setelah itu makan maghrib lah, sholat maghrib, makan di sana. Nah nggak tahu kenapa si teman gue ini ada salah satu panitia cowok keluar dari rondon acara. Maksudnya dengan rondon kita nanti marah-marah nih setelah isya. Habis makan, sholat isya semua, jadi kita ada kasus kayak kita gitu kan, baru ngelatih mental mereka. Itu enggak, dia habis maghrib habis makan peserta domelin. Kok kata gue, ini orang kenapa begini kata gue kan. Jadi akhirnya gue debat sama dia ngomelin si peserta yang tadi ngelihat kayak ngelihat sesuatu kayak gitu bang. Dia bener-bener marahin dia. Jadi kayak nangis langsung. Kesurupan, matanya melotot. Dengan kayak melotot begitu tuh, tangan sambil mencengkeram. Aduh kata gue, bener-bener kesurupan. Akhirnya gue sempat emosi sama si teman panitia cowok gue ini. Jadi gue tarik, hampir mau kayak gue sambil adu fisik sama dia, gara-gara keluar dari acara. Setelah itu gue lagi di luar, lagi luar aula, lagi lagi adu mulut sama si teman gue. Tiba-tiba langsung teriak semua histeris. Wah, astaga kata gue, aduh. Maaf ya bang, gue merinding nih kalau acara sering gini nih. Kalau gue cerita lagi merinding gue. Setelah itu langsung 1, 2, 3 bisa kehitung. Wah, kata gue udah panik ya. Gue nelpon senior gue. Lu lagi di mana? Kata gue. Tolong gue nih, gue kesurupan massal. Kesurupan massal kata dia. Iya kata gue. Udah, gue lagi kejebak macet tapi nggak tahu kenapa itu ya. Dari arah bawah sampai arah atas itu teman gue nggak nyampe senior gue. Karena gue di situ kalang kabut. Gue pindahin dulu kan karena jauh dari aula atas ke aula yang utama, ke villa utama kan jauh. Gue bopong-bopong. Nah di situ warga sekitar kayak udah mulai paham. Dia kayak pada nutup pintu. Yang gue bilang tadi, dia pada nutup pintu. Akhirnya gue panik. Gue minta tolong warga sekitar, kayak pada ketakutan warga sekitar. Akhirnya ada di sebuah warung, ada warung. Gue minta mohon sama si ibunya. Jadi udah aula peserta udah gue alihin gue alihin semua dah ke villa utama kata gue. Karena di atas udah nggak mulai kondusif gara-gara begitu. Ada yang teriak, ada yang marah-marah, yang kesurupannya itu. Bahkan maaf di peserta itu ada yang sebelumnya ada yang nonis juga kesurupan. Gue bingung dong. Maksudnya kalau kita buat cara ngebantu buat ngeluarinnya itu kayak gimana gitu kan. Akhirnya gue minta tolong, gue cari-cari, gue lari-lari, lagi panik di situ. Ada satu ustadz di situ, gue minta tolong. Tadi dia nggak mau, dia kayak aduh, bakal kok minta bantuan kayak gue nih kan. Dia bilang, aduh saya juga mau berangkat. Dia mau ziarah ke Banten. Gue minta sujud gue di situ. Pak Ustadz minta tolong, Pak Ustadz minta tolong banget Pak Ustadz. Ini saya dari jauh, dari Tangerang kata gue. Gue nggak ada siapa-siapa di sini. Tolong Pak Ustadz kata gue, minta tolong. Akhirnya si Ustadz tersebut ngebantu lah gue. Jadi yang gue bilang aula keluarga dikumpulin semua di situ, disembuhin sama si Ustadz. Sampai si Ustadznya itu pas mau ngilangin yang pertama kali kesurupan, kayak nantangin, kayak begitu dia, kayak bener-bener nantangnya. Ternyata memang itu ketuanya yang pertama masuk, jadi ngebawa semua. Setelah itu disembuhin dari habis isya, selesai di jam 11 malam. Set. Gila, berapa jam tuh? Hampir 3 jaman ya. 3 jam 4 jam. 3-4 jam. Gua ke situ panik, pikiran kacau. Gue minta bantuan yang lain, Pak Ustadznya pun sama, ke situ panik juga. Akhirnya yang udah sembuh ditaruh di kamar sama Ustadz, tinggal yang 2 ini nih. Yang 2 ini susah banget. Akhirnya mama tersebut alhamdulillah bisa.
Setelah si yang kedua ini udah kayak udah keluar, gue ditarik lah sama si Ustadz buat ngelilingin si villa tersebut. Dengan kata si Pak Ustadz tersebut, Kang, maca surat ieu nya bantuan orang, kata dia. Gue sambil keliling di 7, maksud keliling 7 villa tersebut, bener-bener kayak kuping gue pes kayak suara gitu. Astaga, gue langsung bener-bener merinding. Gue mau bilang Pak Ustadznya, kan Pak Ustadznya lagi baca-bacaan juga kan. Ingat, gue kata-kata Ustadz, baca aja kalaupun apapun yang terjadi, baca aja surat ini. Langsung gue baca, gue keliling baca. Setelah udah ke-7 keliling udah selesai, si Ustadz bilang ke gue, Kang, kumaha rasana? Kata dia gitu. Ya Pak Ustadz, saya ngerasain parah Pak Ustadz. Ya, udah acara di stop, kata Ustadz tersebut. Si Ustadz tersebut udah bilang acara stop, gue ngikutin dong, ya kan. Sampai jam setengah 12 tuh Ustadz keliling, bener-bener udah beres, situasi udah mulai kondusif. Si Ustadz bilang, isuk jam 8 nges ulah aya di dia, kata dia. Gue ngertiinnya kalau salapan bahasa Sunda jam 9 kan kalau nggak salah ya. Jam 9 atau jam 8 jangan sampai di sini. Udah pulang, kata dia. Udahlah, gue bilang ke semua panitia, udah acara stop, kata gue. Wah, acara udah stop, panitia juga ngikutin gue karena di situ gue yang kayak lebih tua. Ya udah, yang lain pada ngikut. Datanglah senior gue di jam 1 malam. Senior datang, peserta udah mulai kondusif, diskusilah lagi peserta sama senior. Bang, ini acara mau di stop sama kita udah bener-bener nggak kuat, kata dia. Bener-bener udah pikiran lagi kacau. Si senior gue langsung, udah nggak apa-apa lanjutin. Nah, di acara di senior gue bilang lanjutin, gue langsung berdiri, gue langsung nantang. Nggak usah, kata gue, nggak usah kayak gini. Di situ pun lagi diskusi, gue kayak lagi udah bener-bener panas tau. Dia bilang lanjutin, gue biasanya nggak se-emosional itu, kata gue. Udah jangan stop aja, kata gue, ngapain dilanjutin? Wah, lanjut. Langsung gue ditenangin sama teman gue, sabar, kata dia. Kita diskusi segala macam, habis ya udah, kata gue. Ada satu senior gue cewek yang lebih pro ke gue. Ya udah sih bang, apa salahnya kita stop dulu, nanti kita lanjutin di lain waktu, kata dia. Tapi si panitia gue udah tenang aja, ada gue di sini, kata dia. Gue langsung gini aja, gue langsung ninggalin diskusi. Ya udah, kalau emang lu bilang begitu, tanggung resikonya. Gue bukan masalah apa. Di sini kita nanggung resiko beban berat, kata gue. Bawa teman-teman yang baru, orang tuanya udah percaya ke kita, gitu kan. Ya udah, kalau memang ada apa-apa besok lanjutin, gue angkat tangan, kata gue. Silakan lu nyari bantuan yang lain, kata gue. Udah, akhirnya gue gue tidur. Jam 3 subuh pun masih dilanjutin. Salahnya subuh masih dilanjutin, tidak acara. Habis sholat subuh, makan langsung ngegembleng lagi. Digembleng. Kata gue, kok di acara dilanjutin, kata gue kan. Kenapa dilanjutin? Setelah itu udah nggak lama acara gue bangun dari tidur gue, udah gue tidur lagi. Bodo amat, udah ada yang penanggung jawabnya nih, kata gue. Kesurupan masal lagi, bener-bener kesurupan masal. Setelah kesurupan masal, gue dibangunin sama teman gue. Sir, kesurupan lagi, Sir, kata dia. Hah, kesurupan, kata gue. Iya, kesurupan lagi. Yang semalam masuk lagi yang parah, kata dia. Bener-bener ngambeknya lebih parah dari semalam, kata dia. Dia matanya melotot, tangannya bener-bener ngepel, kata dia. Biarin lah, kata gue. Biarin tuh yang tadi mau tanggung jawab, kata gue. Akhirnya gue ninggalin villa, disusul sama temen senior gue yang pro ke gue. Lagi gue jalan menyisir, maksudnya nenangin pikiran gue, biarin gue nggak mikirin yang lain, yang lagi kesurupan. Ada satu sosok aki-aki, kakek-kakek, itu nggak jauh dari villa tersebut. Dia lagi mengutin kayu bakar. Si kakek-kakek tersebut ngeliat ke guanya gini, sinis gitu tuh, sambil melototin gua. Dia bilang cuma satu kata, "Nggak siap balik," gitu. Gua maksudnya nggak tahu kan maksud gue ini apa, maksud dia gua nyuruh pulang. Maksud gua yang suruh pulang ke Tangerang. Taunya gua ke villa dengan pedenya gua. Ya udah baliklah, gua balik ke villa. Akhirnya pas gua nyampe ke villa itu nggak tahu kenapa langsung kondusif lagi tuh. Langsung udah pada packing semua. Setelah gue packing, peserta udah balik, Bang. Tronton udah datang. Akhirnya gue jalan segala macam, tronton udah datang.
Di dalam tronton masih dikeserupin lagi bang. Yang 2 tersebut bang, yang susah dikeluarinnya itu sama, kesurupan lagi. Dari sepanjang pulang sampai ke kampus itu masih kesurupan. Kita di dalam mobil kita baca apaan semua, baca Yasin, baca apa, minta perlindungan. Kan nggak kebayang bang capeknya dari puncak ke sini tuh masih kesurupan aja. Kadang-kadang nangis, terdiam, terngamuk di mobil tronton. Lu bayangin. Pas gue di dalam tronton itu kan emang si yang 2 sini kan gue pisahin sama gue. Yang 1 tronton sama gue, yang 1 tronton lagi di beda tronton. Nah yang 1 tronton ini nggak tahu natap gue itu kenapa yang kesurupan begini ke gue tuh. Natap tajam banget, natap tajam. Sampai gue bilang, kok natapnya ke gue kayak begini, kata gue kan. Ternyata sampai kampus, gue bilang senior gue yang udah pulang duluan, Sir, gimana kondisi, kata dia di tronton. Aduh, kata gue udah pusing, minta tolong, kata gue. Kayak gimana nih ngebantuinnya, kita buat ngebilang orang tuanya, kata gue kan. Udah, gue udah nyiapin, kata dia. Abang ipar gue, maaf, kata dia, kayak yang biasa ngobatin orang kayak gitu, kata dia. Udahlah, dia udah nungguin di kampus nih. Kita pulang sampai kampus itu jam 10 malam, setengah 10 atau jam 10 malam. Dikumpulin lah kita di aula. Jadi kita tuh kayak di ruqyah massal sama si ustadz tersebut. Setelah udah di ruqyah massal, bener-bener yang tadinya suasana tentram, si ustadz lagi baca doa langsung, nggak tahu kenapa itu dar, si perempuan itu langsung kesurupan lagi sambil dia ngamuk-ngamuk, lebih parah ngamuknya bang. Sampai aula gua itu kan kayak disekat-sekat make triplek gitu kan, triplek yang rolling doll gitu kan. Sampai dipukul sama dia, kan cewek, kita tahulah tenaga cewek itu kayak gimana. Dia lagi kesurupan, lagi parah, duar, tembok yang aula ini yang kayu dipukul sama dia, bolong bang. Gila, kata gua sadis amat ini, kata gua kan. Dipukul sama dia sampai bolong, bener-bener ngamuk parah itu mah, bener-bener meja kampus gitu ini pada terbang semua. Sampai gue tuh kayak kalau di ruqyah ya, yang nggak percaya sama ruqyah, teman gue kan kalau di ruqyah kalau kita kayak ketempelan itu kan kayak muntah, entah segala macam itu udah disiapin, itu dia muntah hebat ya bang. Yang nggak percaya, ternyata memang kita tuh di sana masih diikutin bang. Kita diikutin, dia dengan sambil ngamuknya dia bilang kayak bahasa Indonesianya, gua mau minta gantinya, kata dia. Dengan anak ini gua mau bawa. Gue di situ langsung panik bang. Gimana caranya, kata gue. Dengan si ustadz tersebut bilang ke panitia, udah dengan medianya kita gantiin dengan ayam. Dia mintanya si ustadz tersebut ayam hitam. Gue bilang ayam hitam ini ayam apa, kata gue kan. Ternyata yang dimaksud tuh kayak ayam cemani gitu bang. Kalau bayang malam-malam nyari ayam kayak gitu, di mana? Di mana? Tempatnya juga kita nggak tahu kan. Akhirnya kata dia, kalau memang nggak ada, cari aja ayam kampung yang baru mau nelor, kata dia, pejantannya ataupun betinanya, kata dia. Gue cari-cari siapa. Sampai ada gue balik ke rumah gue itu memang ada tetangga gue kan memang ternak ayam gitu. Memang dia pernah ngomong ke gue, aduh ayam gue lagi nelor, kata dia kan. Semoga aja nih telurnya banyak. Gue ambil, gue beli sama gue. Gue bawa ke kampus, langsung benar-benar dipotong ayamnya. Darahnya kata dia jangan diketanahin. Darahnya taruh di gelas ataupun taruh di baskom gitu. Benar-benar dia yang motong. Lagi acara benar-benar di aula pun lagi kesurupan massal. Lagi langsung dipotong. Darahnya langsung dikasih ke gininya, ke si yang tersebut, yang lagi kesurupan. Setelah itu langsung kondisi itu. Udah situasi kondusif, peserta semua kita pulangin. Yang si 2 ini kita anterin, kita tanggung jawab sama anterin ke keluarganya. Peserta dipulangin, panitia dikumpulin semua, diceritain bahwasanya kita banyak kesalahan di acara tersebut. Yang dari yang pertama, 1, dari kita nyari hari itu udah salah.
kita maaf di bulan mulut atau apa, katanya lagi acara pesta, biasa orang-orang nyuci pusaka dalam gitu. satu syuro berarti. Kemungkinan sih itu kalau bulan Jawanya mungkin ya. Kemudian di situ kita salah tempat, ternyata tempat tersebut dipakai buat acara si makhluk tersebut, pesta juga. Dia lagi ngadain pesta. Dan di situ gue baru dibuka, gue baru ngeh salah satu kamar memang nggak bisa dipakai. Kamar yang mana tuh bang? Kamar yang utama. Yang paling gede berarti ya? Yang paling gede, yang buat bener-bener senior gue. Itu yang nggak bisa dipakai. Gue nanya lah ke tukang villa tersebut, kenapa nggak dipakai, kata gue. Dia bilangnya gini, nanti yang punya villa bakal datang. Datang? Bahkan lagi disewa ya? Iya, padahal itu kan gue udah nge-booking, udah sewa kan. 3 hari kan itu. 3 hari. Walaupun yang punya pinalran juga nggak mungkin dinempatin situ. Nah iya kan, logikanya kita pakai logikanya seperti itu kan. Makanya langsung diceritain lah sama si Ustadz. Oh iya sih Pak Ustadz, kata gue pas di acara H itu, salah satu kamar nggak bisa dipakai, kata gue. Dengan dalih si penjaga villanya, katanya nanti yang punya villa bakal datang. Gue udah nggak mau ambil pusing, daripada gue cancel di tempat, susah lagi nyari acara, ya udah gue lanjutin aja. Setelah itu baru dia ngebuka. Disitulah kata dia, tempatnya lagi pada kumpul ketuanya, kata dia. Itu tempat ketuanya di situ. Kan gue bingung, makanya gue semenjak di situ, pas gue diceritain begitu, dibongkar sama si ustadz tersebut, udah ini aman. Lain kali kalau memang mau acara jangan kayak gitu lagi, katanya. Lihat tanggal, jangan lihat tanggal nasional aja, dilihat juga maksudnya bulan Jawanya ataupun bulan Islamnya, kata dia. Disitulah kita udah benar-benar evaluasi sampai kita benar-benar buat evaluasi diri buat kedepannya. Sekarang sih udah alhamdulillah nggak ada kejadian-kejadian kayak gitu lagi. Jadi yang bisa gue ceritain buat teman-teman semua itu kisah mistis horor gue sampai merinding lagi ceritain ini bang. Cukup sekian sih kalau yang gue ceritain itu sih. Nah, itu ya teman-teman semua cerita dari Bang Yasir Bang ya. Iya, ketika saat itu lagi masa-masa kampus lah gitu. Biasanya kalau kampus ada ikut himpunan, ada ikut organisasi gitu kan, ada yang apa namanya kalau UKM gitu ya. Gitu kan banyak banget tuh. Dan itu juga bersyukur banget tuh teman-teman semua kalau selagi masa perkuliahan terus ikut organisasi ya. Iya, bener, ilmunya di situ gitu kan ya, di balik cerita horor ini gitu kan ya. Bener. Tadi Bang Yasir saat itu jadi humas. Jadi humas. Hubungan masyarakat, biasanya dia sering negosiasi tuh gitu kan. Sering berhadapan langsung dengan masyarakat biasanya betul. Tuh ya. Betul. Itu. Nah, ini berarti kaderisasinya itu adalah bilang kita rekrut aja. Rekrut itu rekrut kelas 1 berarti ya? Iya, maksudnya semester 1. Semester awal bisa dibilang maba lah, betul. Yang baru perpindahan dari SMK ataupun SMA ya, masuk kuliah, terus pengen ngikutin organisasi. Betul. Biasanya pasti kalau masa-masa SMA atau SMK bisa LDKS lah. LDKS ya. Itu. LDKS itu biasanya semua himpunan ataupun apapun itu pasti melewati tahapan itu. Ya kan, untuk menjadi anggota pengurus. Ataupun apapun itu ya namanya. Betul. Nah, memang kalau berarti kampusnya salah satu daerah mana Bang? Tangerang? Kalau untuk kampus sih gue di daerah Tangerang. Tangerang gitu ya. Berarti kan emang kalau Tangerang, Jakarta, Bekasi dan sekitarnya lah ya. Biasanya kalau ngadain acara tuh bisa di Bogor. Mentok-mentok di Bogor. Di Bogor betul. Ya kan, Bogor Sukabumi lah biasanya itu. Karena di situ memang kita nyarinya villa ya. Villa. Memang kalau untuk bukan sekelas himpunan kayak Mapala emang bukan di villa kan gitu. Tapi kalau ini untuk organisasi kampus, himpunan kampus biasanya di villa. Bener. Tapi villanya juga mempunyai spesifikasi tuh. Betul. Yang tadi halamannya luas, tadi aulanya ada kepisah ya tadi ya. Tapi padahal pengennya yang cuma nyatu gitu kan. Betul. Ternyata kepisah, tapi nggak masalah, yang penting
konsep dari acara itu masuk ke dalam acara itu ya. Betul, Oke. betul. Nah, ternyata nih Bang, kita sedikit ulas cerita yang dialami sama Bang Yasir nih. Siap. Berarti kan ketika saat itu memang kalau kita bilang malam satu suro lah ya. Biasanya kan malam-malam seperti itu yang tadi Bang Yasir bilang kalau keris, benda pusaka, apa ya namanya itu kalau di Cirebon itu kan panjang jimat, jimat atau cuci pusaka. Cuci pusaka. Di mana sebuah keraton ngeluarin sebuah benda-benda pusakanya gitu kan, dicuci baru di sultannya itu diarah ke Sunan Gunung Jati. Biasanya kan mungkin yang didominan apa ya namanya? Satu suro kan sebenarnya tahun baru Islam ya. Iya betul. Iya kan? Kayak Tapi kenapa bangsa mereka malah merayakan? Bisa jadi satu suro juga bisa kan libur. Mungkin itu juga yang diambil. Bisa jadi. Iya kan? Libur dalam di kalender nih. Kalender. Oh libur nih sikat aja nih, nggak ada perkuliahan. Benar. Kan gitu. Biasanya kan gitu tuh. Jatuhnya di satu weekend juga. Iya weekend gitu kan. Jadi teman-teman semua kalau kayak gitu kan kita mungkin Bang Yasir sebagai panitia ataupun apapun itu izinnya orang tua juga enak ya. Iya betul. Nggak mengganggu masa perkuliahan kan gitu ya. Betul. Itu kan yang kita cari gitu masalah itu. Nah ternyata nih Bang, tadi kan sempat ada obrolan ya sama si supir tronton. Semoga lancar. Pertama ya. Iya betul. Semoga lancar mungkin dalam tanda kutip apa ya yang dimaksud sama si supir tronton ini. Mungkin ya entah apa, ternyata sudah kejawab nih. Iya betul ya. Bang. Yang tadinya ini apa sih yang dimaksud nih? Supir udah kejawab. Udah kejawab. Dan kemudian juga ketika survei maksudnya itu ketika ada acara sebelum Bang Yasir ngisi materi itu kan bahwa saya mau penyuluhan ke masyarakat kalau nanti malam nih nanti ada begini gitu ya. Tapi entah kenapa masyarakat ini malah nutupin pintu, malah kayak nggak mau, kayak aduh apa nih, kayak ayo mari Bu, kayak mau kita kenalan. Oh ya Mas, udah lanjutin aja. Langsung pada nyuruh anak-anak yang di luar lagi main masuk kayak gitu. Tapi itu udah waktu sore atau malam nggak Bang? Ketika siang lah. Oh siang. Masih siang, sekitar jam 1 jam 2. Seharusnya misalkan disuruh masuk anak-anak biasanya habis maghrib tuh ya. Mau maghrib ya. Mau maghrib kan nak masuk maghrib. Tapi ini kan siang-siang gitu ya. Siang-siang di mana ya pulang sekolah juga udah pulang. Waktunya anak-anak main. Kan gitu. Tapi kenapa suruh masuk? Ada apa nih? Saat kejadian tersebut, apa yang dipikirin sama Bang Yasir? Saat gue pikirin maksud pas di ngelihat masyarakat itu kok kayak gue punya curiga, kok masyarakat kayak takut gitu kan. Yang gue alamin sebelumnya kalau gue mau ada acara terus gue ke masyarakat kayak pendekatan, masyarakat malah welcome gitu. Malah seneng biasanya. Contoh ya, maaf ya. Yang dagangan kita bisa beli, ya gitu kan, mengangkat perekonomiannya walaupun sesaat. Cuma waktu pas gua acara tersebut kok pada menghindar, bahasanya kayak menghindar. Sekitar berapa rumah yang masyarakat itu tiba-tiba masuk ke dalam? Karena di masyarakat itu nggak banyak juga kan, jadi waktu yang masyarakat itu yang dekat rumahnya dekat yang villa yang di atas. Paling dekat berarti? Aula. Berarti tadi kepisah udah kebayang teman-teman semua tadi bukan rumah villa utama itu kayak panggung, kayu di bawah kolam renang ya? Iya betul. Terus jalan sedikit itu kayak 500 meter ada aula. Ada aula. Aula yang dimana dikelilingi sama taman-taman. Iya, sawah-sawah. Sawah-sawah gitu kan. Nah itu daerah mana ya? Daerah Puncak tentunya kan gitu kan. Tadi soalnya Bang Yasir bilangnya Puncak bukan Banten Bang ya. Bukan. Ternyata entah tadi kan sempat di rundown itu mulai skenario ya. Iya, Bang. Yang tadinya baik terus jadi galak kan biasanya begitu ya. Itu sebenarnya kan untuk melatih mental bukan kayak jagoan. Betul, kan gitu ya, bukan seakan-akan lo baru masuk nih gue senior, bukan kan kayak gitu. Lain hal kalau misalkan petatang PTN di kampus itu pengen dipandang senior kan kayak gitu. Betul. Ini kan kaderisasi gitu kan, biar ngelatih mental, biar coba kalau ada masalah argumennya kayak gimana. Nah itu dia gitu yang kita biar pengen. untuk speak up gitu ya. Speak up, tapi ternyata abis maghrib udah mulai nih. Udah mulai. Berarti kan keluar dari London. Keluar benar-benar. Seharusnya abis Isya. Abis Isya, kemungkinan abis Isya. Nah, pertama Bang Yasir ngelihat temennya yang tiba-tiba begitu tuh ya. Ini dalam artian tuh, ini udah masuk belum ya? Apa settingan, apa yang memang untuk dikit-dikit tipis-tipis dulu gitu? Enggak sih, jadi udah kayak
kok dia bener-bener melenceng. Makanya yang saya bilang, yang saya adu mulut sama yang itu, aku tarik, gua tarik, lu kenapa kok keluar dari melenceng? Kata gua, melenceng dari rondon. Gak apa-apa sir, kata dia, biar dia mental kuat lah. Kok bisa gitu, kata gua, kan memang udah ada jamnya, kata gua kan. Memang nanti dia habis di jam isya gitu kan, kita buat situasi benar-benar dia biar ngeluarin pendapat dia. Betul. Gitu. Public speaking Pendapat dia gimana cara menyelesaikan sebuah masalah di dalam tekanan. Betul. Maksud itu gitu. Di dalam tekanan ya. Di dalam tekanan tuh gimana caranya menyelesaikan masalah. Masih mikir nggak nih? Masih mikir nggak gitu dia? Ya? Tapi si teman gua ini yang si cowok malah keluar dari rondon. Makanya gue pas gue lagi adu mulut sama dia, pas gue masuk udah kejadian. Udah mulai kayak gitu. Kira-kira berapa peserta bang? Apa dominan lebih ke cewek apa ke cowok? Karena gue dari kesehatan itu, karena dominannya sih cewek. Cuma yang cowoknya alhamdulillah enggak. Berarti banyak tuh yang masukin cewek. Nah, kesurupan pertama itu kan sekitar sesudah isya lah ya. Sesudah isya. Itu kan kesurupan cewek tuh bang. Terus kemudian kan seniornya datang. Saya senior kayak gue. Abang datang jam 1-an. Terus ternyata dimulai lagi tuh, dilanjutin lagi. Padahal kan Pak Ustadz tuh bilang ya udah stop ya. Stop. Dalam artian mungkin Pak Ustadz lebih tahu. Lebih tahu, kayak udah buat perjanjian sama si nggak tahu apalah tetangga gitu kan. Ternyata namanya senior kan memang oknum senior kan memang kadang bisa, kadang lanjutin, kadang enggak gitu kan. Tapi kan itu sebuah keseruan dalam berorganisasi gitu ya. Pendapat nggak masalah, tapi jangan dibawa baper gitu. Boleh bikin argumen, tapi kan kita pasti ada landasan kuat. Tadi Bang Acer juga bilang ya, bahwasannya ini nanti begini. Ternyata terusin lagi, entah itu kenapa kan tadi Bang ya. Kita tiba-tiba mulai nih. Terus kan Bang Yasir keluar pila tuh. Bukan keluar pila, tapi kayak jalan ke arah luar ya. Jalan ke arah luar. Ada kakek. Ada kakek. Lagi tun kayu. Masuk akal ke Bang malam-malam ngeluar kakek. Saat itu. Itu ngeluar apa ya, waktu pas paginya Bang. Paginya. Waktu pas paginya. Jadi kan acara itu dimulai lagi kan, benar-benar malam itu benar-benar udah ya istirahat. Peserta panitia yang lagi kemasukan udah diistirahatin. Lanjut tuh subuh jam 5-an lah, jam 5-an. Jadi lanjut pagi sampai yang kesurupan masal lagi. Jadi pas kesurupan masal itu lagi pagi-pagi sekitar jam 7 jam 8-an. Dia nanya gitu Bang, kata teman saya yang di dalam villa kan, saya lagi keluar nih, gue lagi keluar sama senior gue yang satu pro sama gue. Dia bilang gini waktu pas di mobil, si teman gue ini. Dia bilang gitu sir, kata dia. Kenapa lu jam segini belum pada pulang? Semalam janjinya lu pada pulang, kata dia, bahasa Indonesianya. Berarti kan bahwasanya malam itu si Ustadz itu membuat perjanjian. Gitu. Nah makanya pas pagi-pagi gue udah pusing banget. Daripada gue di dalam situasi itu gue makin panas, gue keluar lah. Gue nggak mikirin itu peserta kesurupan ataupun apa. Karena ada senior yang bilang, udah lanjutin aja, nanti gue yang tanggung jawab. Mungkin dalam artian bisa kali ya. Bisa kali ya, kata gue keluar. Jadi nggak jauh dari si villa tersebut. Biasalah kan namanya villa kan jalannya kayak setapak gitu. Kiri kanan sawah, ada nemuin sosok kakek-kakek. Pakaiannya ada yang aneh gak Bang dari sepenglihatan yang Bang Yasir saat itu? Kalau pakaiannya sih kayak kakek-kakek pada umumnya, cuma dari tatapannya Bang. Yang tadi kayak sinis tajam gitu ya? Sinis tajam. Kayak seakan-akan nggak suka ya? Iya, kayak kakek-kakek kan kalau ngutin aja biasa kan nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Betul. Kan. Cuma nggak tahu kenapa waktu pas si kakek-kakek natap ke gua sama senior gua tuh kayak, "Gus, siap balik." Gitu, dengan nada yang tinggi. Ternyata kan berlanjut sampai ke kampus Bang ya. Tadi bikin 2 tronton dipisah. Satu yang di satu tronton satu, yang kedua di tronton 2 gitu betul. Kan. Ternyata sesudah sampai di kampus diobatin lagi tuh sama Pak Ustadz gitu kan. Dan ternyata memang minta Bang Yasir nih ke sana. Terus minta, gue suka anak ini kayak apalah kayak mau dibawa lah. Iya, mau dibawa tumbal atau apapun itulah.
tapi digantikan dengan media yang media lain. yang lain, yaitu ayam cemani. Kayak gitu, cemani atau ayam kampung dia minta. ayam kampung atau apa loh, biaranya Di ditaruh di gelas. Nah, di Habis itu kayak ditaruh gini aja sama yang contoh gue lagi kesurupan gitu. ini depannya Di berarti. depannya nggak tahu kenapa mas ustadznya langsung kondusif. Gue nggak ngeliat di dalam kondisi kayak gimana. Pokoknya kata temen waktu pas darah tersebut dikasih, karena kan gue masih megang ayam tersebut yang lagi dipotong kan. Jadi gue ungsiin segala macem. Pas ayamnya udah gue beresin, nggak tahu kenapa udah dalam kondisi itu. Nah, sampai akhirnya alhamdulillahnya si dua peserta ini sudah berangsur pulih bang ya. Berangsur pulih, Sampai alhamdulillah. saat itu besokannya sakit atau enggak tuh bang? Kalau yang gue tahu infonya dia masih kebayang-bayang bang. Kebayang. Wajar ya nama cewek kerasukan sampai akhirnya itu kan proses yang sangat lama ketika di puncak sampai kampus kan sampai gitu kampus juga masih di Tronton itu masih kesurupan. Masih kesurupan ya, wajar lah manusiawi, rasa trauma, rasa takut gitu kan. Betul. Wajar lah gitu bagi siapapun yang ketika saat itu baru mengalami pertama kali kan gitu ya. Betul. Nah apalagi saat itu juga kok yang lain enggak, kenapa gua kan gitu ya. Kenapa kan, gua yang dipilih? Kenapa gua yang dipilih gitu. Betul. Mungkin yang dua itu mungkin lagi dapat atau apalah, kita nggak ada yang tahu. Memang sih. Oh. Memang betul, Pak. Memang yang saat itu lagi dapat. Nah, mungkin dua ini nih yang kena. Mungkin ya, kita mungkin apakah mungkin setan suka namanya bau darah, kita nggak ada yang tahu lah itu. Ya urusannya setan lah, kita nggak ada yang tahu. Pokoknya kalau secara kesehatan kan menstruasi ya itu berarti apa bang? Proses apa tuh bang? Sehat berarti ya? Sehat ya. Kalau sebulan menstruasi 2 kali 3 kali itu gimana tuh bang? Tergantung sih kalau itu. Tergantung, karena beda orang beda-beda ya. Beda-beda. Siklus menstruasinya dari siklus menstruasinya beda-beda. Ada yang 3 bulan sekali itu ada, dari 2 bulan sekali itu ada. Tergantung siklus mensnya. Kalau memang normalnya sih sebulan sekali. Kalau memang bisa atau lebih dari itu ya konsulin lagi ke spesialis obgyn biasanya. Obgyn, oke. Nah itu jadi perempuan mungkin paham lah ketika menstruasi, ya pasti sangat nggak enak banget. Karena melilit katanya emosinya nggak gitu stabil. Tapi secara kesehatan itu bagus. Katanya sih seperti itu, wangi. Enggak, kesehatan. Dari kesehatan wangi, sih. Kesehatan lo mau parfum pakai darah ini lo. Enggak, kalau untuk dari kesehatan sih ya bagus karena itu mengeluarkan darah kotor. Darah kotor gitu ya. Berarti perempuan ini emang nama ibu-ibu ya, calon ibu-ibu gitu kan emang sempurna banget ya. Darah kotor bisa dikeluarin kan gitu. Kalau cowok nggak bisa keluarin, kecuali dibekam. Oh iya benar. Ini kan, ini kan sudah kayak agenda tubuh udah merespon setiap bulan, ya kan, darah kotor keluar, darah kotor. Kayak kita donor darah itu bagus. Donor darah juga kan, ya. Tapi bukan darah kotor donor darah ya. Iya bukan sih, nggak ada darah kotor, nggak ada sebenarnya kan. Donor darah ya. Nah ini juga poin penting nih, kebanyakan kan ini di luar dari konteks horor ya bang ya. Kebanyakan kan donor darah rutinnya tuh berapa bulan sekali gitu. Apakah lebih baik sebulan lebih berapa kali atau mungkin diagendain 3 bulan sekali atau berapa? Sebenarnya kita lihat juga sih dari kesiapan tubuh kita ya, imunitas tubuh kita. Kalau memang imunitas tubuh kita bagus ya minimal ya 2 bulan sekali. Karena itu membantu juga untuk sirkulasi darah juga, terus ngebantu buat teman-teman atau pasien-pasien yang membutuhkan donor darah. Betul. Gitu. Kan ada donor darah yang apa jenis darah AB. Ya, AB. O, A sama B ya. Yang sebenarnya yang jenis golongan darah mana yang bisa masuk ke semuanya? Itu cut block. Gue lupa. Gue lupa. Gak usah dikat gini aja. Gue lupa. Soalnya itu kan golongan darah kalau nggak salah O itu atau AB plus gitu yang susah tuh. Oh yang susah. AB plus. Dia harus kayak AB plus. Gue soalnya kalau untuk itu ya gue kurang lebih ke mana Bang Yasir ini? Lebih ke bedah sih biasanya. Ke bedah. Oh, bedah. Bedah apa? Apa namanya, lahiran atau memang operasi-operasi kecil? Ya, lahiran, operasi kecil. Ya, kayak APP. APP apa tuh? Itu kayak usus buntu. Usus buntu, terus hernia. Oh, misalkan nih Bang, ada satu orang yang memang dia nelan sebuah besi kecil, gitu kan. Apakah bisa besi kecil itu keluar dari feses kita? Kalau untuk apakah timbun di dalam tubuh?
Sebenarnya kita lihat juga sih kalau besi ataupun benda asing kecil sebesar mana dulu? Sebesar gini nih, paling kecil lah. Kecil banget ya, bisa aja masuk ke dalam tubuh. Kalau memang dia kan kena karena besi kan, benda padat juga, karena dia nggak bisa juga kan dicerna di usus. Pasti bakal ada efek kayak sakit atau nyeri. Nanti ya palingnya kita dengan pertama WSG dulu, WSG abdomen. Oh, kayak ronsen gitu. Dia di ronsen, nanti kalau memang ada benda asing kelihatan adanya di usus mana gitu. Kalau memang dia nggak bisa keluarin lewat feses, ya otomatis nanti dioperasi. Kayak gitu sih. Berarti nggak semua benda asing itu bisa dicerna ya? Betul. Bisa keluar lagi gitu kan? Yang dalam artian benda asing itu yang benda padat bang ya, bukan dari makanan ya. Benar. Terus satu pertanyaan lagi bang tentang kesehatan. Kenapa ketika gue makan kangkung keluarnya kangkung lagi bang? Sama cabai bang. Berarti apakah usus gue bermasalah? Gitu? Kemungkinan sih bisa. Kemungkinan kalau kadang gue makan kangkung atau nggak bayam yang hijau-hijau, kok nih masih ada gitu. Gini, contoh. Dari abang mengunyah itu kayak gimana? Bener-bener masa abis makan langsung ditelan, itu bisa jadi kan karena kerja usus juga kan lebih berat juga. Lebih berat karena makanya dianjurinnya kalau kita lagi makan minimal 30 kunyahan. Sunah. Iya, kayak 30 lebih kunyahan itu. Berarti biar makanan itu udah kecil-kecil partikelnya. Partikel kecil-kecil masuk ke dalam tubuh kita, ke usus. Ususnya tinggal poles dikit tuh ya. Dia tinggal poles. Berarti kalau kita makan kangkung nggak dikunyah, apa kabar? Iya benar. Oh iya juga ya. Itu aja kita. Berarti bukan ususnya yang kita salahkan, tapi cara ngunyah kita ya. Sunnah pun, Rasul pun menyenangkan lebih dari 20 kan. Iya. Lebih halus dulu. Iya, terus baru kita kunyah. Makanya orang zaman dulu sehat-sehat gitu ya. Makanya lama dikunyahnya dulu. Kalau sekarang makan lama dicengin bang. Iya. Ya kan makan lama banget kayak cewek lo kan gitu ya kan. Iya, itu sih buat teman-teman semua nih. Yang penting makan sesuai anjuran aja ya. Dari kesehatan juga benar, bahwasanya tadi sekitar 20 lebih bang ya kunyahan gitu kan, baru masuk ke bawah itu udah partikel kecil, sehingga usus nggak bekerja keras nih. Betul. Buat ngepres apanya lah ya, barulah plung gitu kan. Keluarlah feses. Nah kalau teman-teman semua cuma lagi lapar banget di dapur ibu nih ada singkong, daun singkong gitu kan, kangkung ya kan, cabe, terus gilingannya juga nggak kecil ya kan, makan pedesan lapar. Masa makan, panas kan paginya ya kan, frafu kayak kan. Itu berarti yang disalahkan jangan makanannya gitu ya. Yang disalahkan jangan usus kita, tapi cara ngunyahnya. Gitu baru tahu nih. Ada poin positifnya juga sih dari kita banyak lama dikunyah juga. Itu mengeluarkan kayak semodel enzim itu yang buat di dalam tubuh kita tuh merasa bakal kenyang terus. Oh iya, gue lupa enzim apa tuh namanya. Iya pokoknya ada, gue juga nama enzim. Kayak model glukosa atau apa? Dia pokoknya lupa gue, iya benar. Kalau kita ngunyahnya lebih dari 20 atau 30 itu ada yang kita timbulkan dari kunyahan itu, ada enzim yang membuat kita kayak lebih tahan lama laparnya. Kenyangnya juga tahan lama gitu ya. Kenyangnya tahan lama. Jadi untuk masukan teman-teman nih bang yang masih konsumsi makanan-makanan yang mungkin makan dalam artian siap saji, itu bagus nggak untuk kesehatan? Sebenarnya sih kalau keseringan juga ya nggak bagus lah. Bagus ya. Lebih bagus kita masak sendiri. Nggak bagus dalam artian kantong atau perut nih? Dua-duanya. Kalau kita beli terus kan nggak bagus. Dalam kesehatan apa dalam apa? Dalam kesehatan kan banyak juga ya dalam materi. Kita lebih boros makan. Yang kedua juga kita nggak tahu bahan apa yang diolah. Nah itu dia. Bahan apa yang baru dibeli apa dari minggu lalu kan gitu ya. Lebih enak fresh tuh. Betul. Masak sendiri gitu kan. Paginya beli, langsung diolah, malam udah habis. Nah itu dia. Besok bagus. Beli lagi di di pasar, olah sendiri, baru lebih bagus. Lebih irit juga. Oh, jadi teman-teman semua udah tahu ya. Kenapa kalau teman-teman semua makan daun-daunan langsung keluar hijau-hijau, berarti bukan salah makanannya, tapi cara ngunyah kita gitu. Betul. Bang, makasih banyak bangnya udah tahu. Jadi gue udah tahu nih bang. Jadi gue tahu bang masalah itu sebenarnya kendala juga sih gitu, kendala gue ketika
kayak gitu, ada apaan dimainin sama anak-anak biasanya. Siapa nih ditaruh hidung kayak gitu bang, Kadang muntah juga gitu. muntah. Kalau Kampung gitu. iya kalau ya kan itu juga dibilang yang tadi kita Iya, punya Punyanya, kadang misalkan udah keluar itu belum kepotong nih bang, Ah. ceng kan bisa motong dong, kejepit pressure, Iya. baru kan plung gitu kan. Nah sengaja gue giniin, gue potong nih, Iya, tek, iya. melebar-melebar bang. Ternyata daun singkongnya masih ada bang. Kan kayak gitu ya. Oh, jangan salahin di presan bawah teman-teman tuh, gitu kan. Tadi kembali lagi karena makan tuh pertama kali masuk adalah di mulut. Di Bang, mulut ya. dulu, dikunyah dulu. Dikunyah dulu. Ketika kunyahan itu udah optimal, barulah insya Allah ke dalam tubuh juga Lebih dicernanya lebih cepat gitu ya. Oke bang. Oke bang. Sebelumnya makasih banyak nih bang ya, udah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita ketika saat itu masa-masa perkuliahan, yang dimana Bang Yasir juga mengkaderisasi, namanya juga kalau dalam bahasa ilmiah itu menanam bibit-bibit namanya pemberani gitu kan, betul. yang mau berpendapat, yang mau berargumentasi, yang namanya pemikiran-pemikiran cerdas kan gitu. Jadi kan kalau sekolah itu kan ataupun kalau belajar kan nggak cuma dari dosen, nggak cuma dari guru gitu kan, karena kan setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Betul. Kan gitu bang. Betul, Mau betul. sekolah dimanapun juga kadang juga mohon maaf di bawah kolong jembatan gitu kan, yang notabene yang ngajar itu bukan guru tapi itu merupakan sebuah pencarian ilmu dan juga pengetahuan gitu bang ya. Yang dimana pasti gue yakin kalau ikut kalau ikut sebuah organisasi biasanya lebih cerdas. Gue bilang bukan pintar tapi cerdas. Ya, betul. cerdas itu kan luas. Pintar itu cuma sebatas buku pelajaran dan itu cuma dalam dunia pendidikan. Pendidikan, betul. Ya, Betul. sepakat ya? Sepakat. Oh, Dan oke. juga ingat, kita kalau mau belajar jangan lihat siapa yang ngomong, tapi lihat isi omongannya itu apa. Wah, Betul. Masuk. Dan misalkan abang dikasih nih, Hmm. jangan dilihat apa yang dikasih, tapi siapa yang lihat, siapa yang ngasih. Siap, betul. Masuk. Nih bang, kopi. Oke. Ya cuma kopi doang. Kita ya kan? ngopi seruput dulu. Iya dong. Tapi jangan dilihat kopi doang, tapi lihat siapa yang ngasih kan Betul. gitu. ya Nah, kan? itu kopinya Kopi. ikhlas apa enggak? Nah, itu. Jadi teman-teman semua sebuah keikhlasan tuh memang sangat luar biasa Betul, bang. betul, Oke, betul. mungkin langsung ditutup aja nih bang ya. Siap. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Yasir ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan kegiatan di villa, di luar ruangan, di alam, ataupun dimanapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Yasir, Siap. terima kasih banyak bang. Makasih, Bang. Alhamdulillah ya Allah. Bungkus.